Pencemaran lingkungan laut bukanlah suatu hal yang asing terdengar oleh telinga kita. Setiap tahunnya, angka pencemaran lingkungan laut meningkat akibat banyaknya sampah ataupun limbah yang dibuang ke arah laut. Tidak cukup sampai di situ, pencemaran laut ini juga diperparah dengan adanya oil spill di perairan laut, baik dalam skala kecil ataupun skala besar yang mampu memberikan dampak baik pada lingkungan, ekosistem, organisme yang hidup di dalamnya, ataupun kepada manusia itu sendiri. Menurut kkp.go.id, tumpahan minyak adalah pelepasan hidrokarbon minyak bumi cair ke lingkungan, terutama ekosistem laut, akibat aktivitas manusia dan merupakan bentuk pencemaran. Istilah ini biasa diberikan untuk tumpahan minyak laut, di mana minyak ini dilepaskan ke laut ataupun perairan atau pantai, tetapi tumpahan juga dapat berasal dari darat. Beberapa dampak akibat terjadinya oil spill di laut. Pertama, merupakan kematian organisme, yang dimana untuk kasus oil spill di perairan terbuka, konsentrasi minyak di bawah sleep biasanya sangat rendah, dan maksimum akan berada pada kisaran 0,1 ppm, sehingga tidak menyebabkan kematian massal organisme, terutama ikan-ikan. Permasalahannya, kebanyakan kasus tumpahan minyak ini terjadi di perairan pantai atau perairan dalam. Risiko kematian massal akan lebih besar lagi bagi ikan-ikan di tambak ataupun keramba serta jenis kerang-kerangan yang kemampuan imigrasi untuk menghindari spill tersebut sangat rendah. Kemudian yang kedua adalah perubahan reproduksi dan tingkah laku organisme. Uji laboratorium menunjukkan bahwa reproduksi dan tingkah laku organisme ikan dan kerang-kerang dipengaruhi oleh konsentrasi minyak di air. Banyak jenis udang dan kepiting membangun sistem penciuman yang tajam untuk mengarahkan banyak aktivitasnya. Akibatnya, eksposur terhadap tahan B3 menyebabkan udang dan kepiting mengalami gangguan di dalam tingkah lakunya seperti kemampuan mencari, memakan, dan kawin. Selanjutnya adalah dampak terhadap plankton. Limbah B3 ini akan berdampak langsung pada organisme khususnya pada saat masih dalam fase telur dan larva. Kemudian dampak terhadap ikan migrasi, bau lantung, dampak pada kegiatan perikanan dan budidaya, serta kerusakan ekosistem. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam regulasi untuk menangani oil spill ini. Yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut. Yang kedua adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/Kemenkp/2016 tentang Tim Penanggulangan Dampak Tumpahan Minyak terhadap Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua adalah sampah laut. Definisi sampah laut menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Sedangkan sampah plastik adalah sampah yang mengandung senyawa polimer. Sampah plastik ini sudah menjadi komponen terbesar sampah laut atau biasa disebut dengan marine debris. Sampah laut ini terdapat di semua habitat di ekosistem laut, mulai dari kawasan-kawasan padat penduduk hingga lokasi-lokasi terpencil yang tidak terjamah oleh manusia. Dari pesisir dan kawasan air dangkal hingga palung-palung laut dalam, tetap ditemukan sampah. Kepadatan sampah laut beragam dari satu lokasi ke lokasi lain, dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia. Jenis sampah laut atau marine debris ini dikategorikan menjadi berbagai macam jenis. Pertama adalah plastik, yang dimana keseluruhan dari marine debris ini mayoritas terdapat sampah plastik. Yang kedua adalah logam, gelas, kayu olahan, kertas atau kardus, karet, serta pakaian atau tekstil. Dilansir dari kkp.go.id, posisi sampah nasional berdasarkan data dari KLHK menunjukkan bahwa untuk sampah organik pada tahun 2016 terjadi penurunan sebanyak 57% dari data tahun 2013 sebanyak 60%. Sedangkan untuk sampah plastik terjadi peningkatan sebesar 14% dari data tahun 2013 menjadi 16% data tahun 2012. Tentu saja, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi terkait sampah laut ini. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang
kedua adalah Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang ketiga adalah Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengelola sampah dan energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Pada tanggal 10 Juni tahun 2023, Yayasan Konservasi Laut Indonesia atau biasa kita kenal dengan nama YKL mewadahi sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup atau World Environment Day yang secara menyeluruh diperingati pada tanggal 5 Juni di setiap tahunnya. Kegiatan ini diikuti lebih dari 500 peserta dari berbagai kalangan, di mana kegiatan aksi bersama bersih-bersih pantai ini dilaksanakan pada salah satu objek wisata, yakni Pantai Tanjung Bayang. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni pembukaan kegiatan, aksi bersih-bersih pantai, dan yang terakhir adalah proses memilah sampah untuk membedakan sampah daur ulang dan sampah yang sifatnya berbahaya. Pada proses membedakan sampah daur ulang dan sampah yang sifatnya berbahaya, terdapat beberapa botol oli kendaraan yang di dalamnya itu masih terdapat minyak. Bukan hal baru apabila kita menemukan sampah-sampah seperti ini di pantai atau di mana saja. Sampah seperti ini tergolong dari pencemaran oil spill, namun dalam skala yang sangat kecil. Meskipun skala yang sangat kecil, dampak yang diberikan ini bisa saja sangat signifikan, dapat mengganggu keberlangsungan hidup ekosistem laut. Dengan diadakannya kegiatan tersebut diharapkan agar masyarakat mampu menjaga kebersihan lingkungan setelah melihat berbagai macam jenis sampah yang dapat membahayakan lingkungan kita sendiri.